Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ariwardani akan mempresentasikan resume modul 1-12 pengembangan sumber dan bahan belajar PAUD. Modul 1, Hakikat Kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan peserta didik untuk memperoleh ijazah. Klasifikasi kurikulum yaitu sebagai program, sebagai pengalaman, dan hasil belajar. Fungsi kurikulum yaitu untuk proses kognitif, proses aktualisasi diri, proses rekonstruksi sosial, dan proses akademik. 3, model klasifikasi kurikulum yaitu terpisah, terkait, dan terpadu. Komponen kurikulum antara lain tujuan, isi atau materi, metode atau kegiatan, dan evaluasi. Modul 2, pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum terdiri dari landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pendekatan prosedur pengembangan kurikulum yaitu pendekatan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas seperti model Taba, model Tiller, model Olivia, dan model Beauchamp. Prinsip pengembangan kurikulum yang pertama adalah prinsip umum, terdiri dari prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Yang B, prinsip berbasis kompetensi, yaitu prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti, penguasaan integritas nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika, kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup, berpusat pada anak, pendekatan menyeluruh, dan kemitraan. Modul 3, Kurikulum TK di Indonesia. Kurikulum sebelum 1968 terdiri dari kurikulum 1914, Pemerintah Hindia Belanda, HIS metode Froebel. Tahun 1922, Ki Hajar Dewantara, Tanah Indria, Sistem Pamong. Tahun 1941, Taman Kanak-kanak, metode Froebel. Tahun 1950, kurikulum TK. Tahun 1964, kurikulum TK merujuk kurikulum SD. Kurikulum TK 1984. Tujuannya pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta, bekal masuk SD, serta pengembangan diri. Kurikulum TK 1994. Pengembangan perilaku melalui pembiasaan meliputi moral Pancasila, agama, perasaan atau emosi, kemampuan bermasyarakat, dan disiplin. Program pengembangan kemampuan dasar yaitu daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan jasmani. Modul 4, Kurikulum TK berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan indikator-indikator suatu kinerja yang berhasil dalam aktivitas kehidupan. 5 tipe kompetensi menurut Spencer 1993 yaitu motif, bawaan, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan studi Nier 1999, model kurikulum yang digunakan di berbagai negara dibedakan menjadi 3, yaitu kurikulum berbasis konten atau topik, kurikulum berbasis hasil atau kompetensi, dan kurikulum campuran keduanya. Komponen KBK secara umum, kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas. Kurikulum TK 2004 berbasis kompetensi. Fungsinya mengenalkan peraturan, mengenalkan dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku baik, mengembangkan keterampilan dan kreativitas, menyiapkan anak memasuki pendidikan dasar. Tujuannya adalah untuk membantu anak mengembangkan potensi meliputi moral dan nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni. Modul 5, Hakikat Kegiatan Pengembangan di TK. Batasan kegiatan pengembangan di TK. Pertama, kegiatan pengembangan penting bagi anak untuk memfasilitasi pertumbuhan dan belajar anak secara optimal. Implikasi terhadap kegiatan belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan dan cara orang dewasa berinteraksi dengannya. Implikasi terhadap kegiatan pengembangan anak, pengasuhannya sebaiknya dilakukan oleh orang tua, namun boleh melibatkan lembaga PAUD untuk hasil yang optimal. Prinsip-prinsip kegiatan pengembangan di TK, yaitu kegiatan pengembangan berorientasi perkembangan atau DAP, dan kegiatan pengembangan berorientasi holistik atau menyeluruh. Ruang lingkup pengembangan, bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan, dan bidang pengembangan kemampuan dasar seperti berbahasa, kognitif, fisik, motorik. Strategi dan jenis kegiatan pengembangan di TK. Yang pertama, pengembangan terpadu, pengembangan melalui kegiatan rutin, pengembangan melalui kegiatan terprogram, pengembangan melalui kegiatan spontan, dan pengembangan melalui kegiatan keteladanan. Modul 6, Pengembangan Kegiatan Pengembangan di TK. Model pengembangan kegiatan pengembangan. Model pendidikan TK atraktif. Muncul sekitar tahun 99 yang merupakan suatu upaya mengembalikan TK pada fungsinya sebagai taman yang paling indah. Yang kedua, model pengembangan kecakapan hidup. Model ini diharapkan mampu mengembangkan kecakapan hidup anak sebagai pelaku belajar aktif baik fisik maupun mental. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif.
mulai berkembang di Amerika sekitar tahun 1980-an, berupaya merubah persepsi masyarakat bahwa guru berkewajiban mengajar dan menyodori anak dengan muatan pengetahuan. Prosedur pengembangan kegiatan, model pendidikan TK atraktif, prosedur metode pengajaran suara, bentuk dan bilangan, metode permainan Spielformen, sistem pengajaran sentra, pengajaran proyek, pameran. Model pengembangan kecakapan hidup diintegrasikan ke dalam 3 pengembangan, yaitu moral dan nilai agama, sosial dan emosional, kemampuan dasar bahasa, kognitif seni. Model pembelajaran kooperatif. Pengelolaan kelas memperhatikan 3 hal penting, yaitu pengelompokan, semangat gotong royong, dan penataan ruang kelas. Prinsip-prinsip kegiatan pengembangan di TK yaitu terdiri dari prinsip bermain sambil belajar dan prinsip pelaksanaan pengajar. Modul 7, analisis instruksional. Tujuan instruksional merupakan rumusan kualifikasi atau kemampuan yang harus dimiliki anak setiap selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketercapaian tujuan menentukan pencapaian tujuan pada level yang lebih tinggi, yaitu kurikuler, institusional, dan nasional. 3 domain yang harus diusahakan dalam merumuskan tujuan instruksional yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Karakteristik anak prasekolah menurut Sumiarti Padmonodewo, yaitu karakteristik segi fisik, karakteristik sosial, karakteristik emosional, karakteristik perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan tahap operasional formal. Modul 8, pengembangan alat penilaian kegiatan di TK. Penilaian merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Batasan dari penilaian pendidikan prasekolah didefinisikan sebagai suatu upaya dan proses memilih, mengumpulkan serta menafsirkan informasi terkait pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, perubahan, serta kemampuan berbagai aspek. Prinsip-prinsip umum penilaian terdiri dari berbasis atau orientasi atau fokus, menyeluruh atau komprehensif, mendidik atau edukatif, berkesinambungan, objektif, kebermaknaan, alat dan caranya sahih, penilaian harus dikaitkan dengan dan sesuai program, hasil penilaian dimanfaatkan untuk kepentingan anak, penilaian mengikuti perbedaan individual, penilaian mencakup seluruh aspek perkembangan, penilaian melibatkan observasi, penilaian didasarkan prosedur. Jenis-jenis metode penilaian yaitu observasi atau pengamatan, catatan anekdot, percakapan atau interview, pemberian tugas, dan portofolio. Modul 9, materi kegiatan pengembangan. Ruang lingkup materi kegiatan pengembangan di TK meliputi aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Materi tersebut dibagi menjadi 2, yaitu materi pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan materi pengembangan kemampuan dasar. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran yaitu berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, bermain sambil belajar, menggunakan pendekatan tematik, kreatif dan inovatif, lingkungan kondusif, mengembangkan kecakapan hidup. Sarana pembelajaran. 1. Jenis sarana pembelajaran terdiri dari media pembelajaran, bahan belajar, sarana pendukung. 2. Syarat sarana pembelajaran yaitu aman dan nyaman, bermakna, murah dan mudah diperoleh, memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Prinsip pengembangan sarana pembelajaran yaitu memanfaatkan sumber daya setempat, memanfaatkan lingkungan, dan berakar pada budaya setempat. Modul 10, perancangan kegiatan pengembangan di TK. Prosedur pengembangan silabus mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan revisi. Hal-hal yang harus dikuasai dalam pengembangan silabus yaitu kompetensi dasar, pengalaman belajar, hasil belajar, dan indikator belajar. Faktor pemilihan metode pengembangan di TK terdiri dari karakteristik tujuan kegiatan yang mencakup pengembangan kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, motorik, nilai, serta sikap dan nilai, dan karakteristik anak yang diajar. Pemilihan dan pemanfaatan permainan untuk perkembangan emosi dan sosial anak. Pada permulaan ajaran baru, alat permainan yang dapat dimainkan anak secara mandiri sangat membantunya menyesuaikan diri di situasi baru. Motorik halus, yaitu keterampilan motorik halus yang memerlukan koordinasi mata tangan sehingga gerakan tangan perlu dikembangkan dengan baik. Motorik kasar, kegiatan pengembangan motorik kasar mengembangkan keterampilan otot besar, persepsi penglihatan atau pengamatan dan ingatan. Alat permainan dalam keterampilan ini antara lain benda, gambar, bentuk huruf, bentuk geometri dengan berbagai ukuran,
papan permainan, balok warna-warni, dan sebagainya. Persepsi pendengaran, keterampilan menerjemahkan apa yang didengar. Keterampilan berpikir perlu dikembangkan dengan alat permainan seperti berbagai alat permainan berbentuk geometri, mozaik, dan batu, serta yang lain-lain. Modul 11, pengembangan rencana kegiatan pengembangan. Pengembangan silabus. Pengertian silabus yaitu penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar dan hasil belajar yang ingin dicapai serta indikator yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar. Prinsip-prinsip pengembangan silabus yaitu ilmiah, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan anak didik, sistematis atau setiap materi saling berkaitan, relevansi, konsistensi antara kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, dan pengalaman belajar. Komponen silabus terdiri dari kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, kegiatan pembelajaran, sumber bahan atau alat, alokasi waktu, dan penilaian. Pengembangan satuan kegiatan mingguan atau SKM. Pengertian SKM yaitu rancangan kegiatan selama 1 minggu yang merupakan penjabaran dari kegiatan pengembangan silabus berbasis kompetensi. Komponen SKM terdiri dari kompetensi yang akan dibangun, konsep yang akan disampaikan, aktivitas yang akan disuguhkan, dan fokus yang akan diberikan. Pengembangan satuan kegiatan harian atau SKH. Pengertian SKH yaitu rancangan kegiatan untuk 1 hari yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari SKM. Perencanaan kegiatan yaitu persiapan diri, persiapan alat, dan persiapan tertulis. Dinamika kelas memperhatikan pengelolaan kelas dan perorganisasian anak. Komponen SKH terdiri dari waktu, kegiatan, indikator, dan penilaian. Modul 12, evaluasi program atau kurikulum di TK. Evaluasi berarti memberikan nilai terhadap sesuatu. Cara kerja evakuasi dengan membandingkan dan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan penghargaan baik buruk. Cara mengetahui evaluasi dilakukan secara baik berpatokan pada hasil pekerjaan atau pelaporan dan hasil evaluasi kurikulum yang menunjukkan manfaat nyata bagi perkembangan anak. Prosedur evaluasi kurikulum yang pertama model kongruen, yaitu model evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh Ralph W. Tiller menggambarkan upaya pendidikan sebagai suatu proses di mana di dalamnya terkandung 3 hal, yaitu tujuan pendidikan, pengalaman belajar, dan hasil belajar. Yang kedua yaitu model JIPP, berpandangan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu karakteristik peserta didik, tujuan program, dan peralatan yang dipakai, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan program. Implikasi pelaksanaan evaluasi kurikulum. Pelaksanaan evaluasi kurikulum terdiri dari evaluasi tingkat mikro dan evaluasi tingkat makro. Tindak lanjut evaluasi program yaitu hasil penilaian kurikulum digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum selanjutnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.